Kalian udah mikir mau kuliah di mana? Kuliah aja belum tentu bisa. Daftar formulirnya aja ratusan ribu. Aku sih nabung dari hasil jualan es, tapi tiap kali ada aja kebutuhan rumah. Aku sih ikut lomba esai, tapi uangnya belum tentu cukup buat daftar. Kadang aku mikir hidup kita belum tentu cuma disuruh bertahan, bukan untuk bermimpi. Gue ditawarin papa gue kuliah di Singapura loh. Tapi gue pengen kuliah di perfilman di Jakarta. Kalau gue sih udah apply ke 5 kampus di luar negeri sih, capek sih, tapi ya privilege lah. Kalian sadar nggak sih banyak yang nggak seberuntung kita? Itu kan bukan salah kita juga. Hidup kan memang nggak adil. Tapi kalau kita bisa bantu, kenapa enggak? Ini aku lagi nyoba nulis surat permohonan beasiswa, tapi aku nggak tahu mau tulis apa. Hidupku terlalu biasa. Tulisin aja dari hati, cerita tentang kita, tentang harapan yang nyaris padam. Kita mungkin nggak punya uang, tapi kita punya alasan untuk terus lanjut. By the way, kalian dengar percakapan mereka nggak? Iya, gue denger kok. Gue juga denger. Mereka kasihan juga ya. Gue kira mereka tercukupi dan selalu dapat dukungan dari orang tua untuk melanjutin pendidikan, nggak seperti kita yang selalu dapat tuntutan dari orang tua. Gue juga denger, ternyata di luar sana masih banyak yang kurang dari kita. Gue juga sadar, ternyata kadang gue kurang bersyukur. Bentar, papa gue nelpon. Ya, angkat dulu. Halo? Iya, Pak. Gue duluan ya, guys. Tadi bapak gue telepon terus nyuruh gue pulang. Katanya sih mau ada hal penting. And ya paling bahas soal gue ke depannya. Capek banget sih jujur. Pasti endingnya debat lagi. Ya udah deh, gue bareng elu, kan gue nanti juga ada acara sama mama gue. Ya udah Gap, kita duluan dulu ya, karena gue mau bareng dia. Oh iya guys, take care ya. Iya. Bye. Bye, see you tomorrow. Ke kantin yuk. Lapar gue, mumpung jam kos. Yuk ikut nggak lo, Cap? Nggak deh, kayaknya gue mau baca novel di perpus aja. Oke deh, ya udah. Gue nanti sehabis dari kantin nyusul aja ya ke perpus sama Zura. Oke. Duluan ya. Guys, gue boleh gabung nggak? Boleh kok, gabung aja. Lagian kita juga lagi ngobrol santai biasa aja. Oh, kalau boleh tahu kalian ngobrolin apa? Kita cuma saling surat aja sih tentang kita mau lanjut kemana. Soalnya kita juga terhalang biaya yang jadi penentunya. Iya betul. Lagi pula mau maju pun kita nggak tega karena ngelihat orang tua kita cari biaya buat kita. Dan lagi pun kan biaya kuliah juga nggak murah. Kalau mau udah pakai jalur beasiswa pun mungkin juga nggak bakal dapet. Ya Gap, jadi kayaknya kalau kondisi tidak memungkinkan, ya mau nggak mau harus kubur impian. Kalau kamu kan keluarga kamu mampu, jadi gampang lah. Kalau kamu harus pilih juga enak. Oh, gitu ya. Kalau aku boleh kasih saran, mending kalian ikut SNBP aja deh. Soalnya nilai kalian kan bagus. Jadi peluang keterimanya mungkin lebih banyak. Selain itu kalian kan juga masuk Enggibel. Nah, kalau misalnya nggak keterima SNBP, aku punya link biaya siswa yang bisa kalian coba. Di situ persyaratannya cukup mudah. Nanti kalau misalnya kalian minat bisa langsung WA aku aja ya. Oh gitu. Saran yang bagus itu, Gap. Makasih ya, Gap. Sama-sama, kalau gitu aku duluan ya mau nyusulin Zura sama Yuri ke kantin. Iya Gap. Dadah. Terima kasih ya. Ya aku pokoknya. Gap, padahal gue sama Yuri mau nyusul lo loh.
Oh iya, ada yang mau gue ceritain nih. Nanti sore bisa nggak ke rumah gue? Apaan tuh? Bisa aja kalau gue mah. Gue sih juga bisa-bisa aja deh. Ya udah, nanti gue kesana ya sama Yuri. Iya. Oke deh, ayo kita kelas sekarang. Yuk. Oh iya, lo tadi mau cerita apa, Gap? Jadi gini, tadi kan gue ke perpus. Terus gue ketemu sama gue Deva, Umaira sama Naila. Dan akhirnya gue nimbrung dong. Terus akhirnya kita cerita deh dikit-dikit. Terus mereka bilang ke gue, katanya mereka pengen lanjut kuliah tapi keterbatasan biaya. Dan seketika gue mikir, ternyata di luar sana masih banyak ya yang kurang dari kita. Dan ternyata jadi mereka juga gak semudah yang kita bayangin. Mungkin kita susah karena tekanan orang tua. Tapi di sisi lain ada yang lebih susah dari kita. Mereka bahkan rela memendam impian mereka untuk bisa kuliah. Betul juga sih. Terus gimana mereka? Tadi sih gue kasih saran sih untuk ikut SNBP, kalau enggak ikut jalur tes. Ya semoga aja mereka lolos lah ya. Ya udah, bagus deh. Kasihan juga mereka. Gue juga pengen cari jalan keluar untuk masalah gue. Secara kalian tahu kan gimana orang tua gue? Iya, sama sih. Lagian kita kan juga nggak bisa milih jalur yang selalu lurus. Pasti kadang ada beloknya juga. Ya juga sih ya. Kan Iya, semuanya gimana enggak bakal lurus ya. Bentar ya guys, mamaku telepon. Iya ya, angkat dulu aja. Halo Ma, ada apa? Hah? Gak bisa gitu dong Ma. Aku tuh gak bisa mama ke kantor seperti ini. Aku juga capek. Aku sakit kalau mama ke kantor terus seperti ini. Dan apakah mama bertanya keinginanku kemana untuk kuliah? Mama tidak tanya. Mama selalu mementingkan egois mama dan membuat aku tersiksa. Mama selalu mendorong aku ke tempat aku yang tidak senang. Udah lama, aku udah capek. Sudah. Mama gue, ya sedikit ada masalah lah. Intinya gue tuh terus disuruh kuliah di Singapura, sedangkan gue aja nggak minat kuliah di sana. Dan gue tadi selama ini kan gue udah nurut sama dia, tapi ada kalanya gue kan capek sama tuntutan dia terus itu, dan gue tadi nggak bisa kontrol emosi gue, akhirnya ya meludak gitu. Oh gitu ya. Terus mama lo ngomong apa aja kalau? Ya intinya gue tuh dipaksa untuk kuliah di Singapura dan gue nggak bisa kuliah di sana. Kalau menurut gue sih, kenapa kita nggak coba saling ngomong baik-baik sama orang tua kita aja? Siapa tahu dengan kita bicara baik-baik, orang tua kita bisa berubah pikiran. Gue juga sempet ada pikiran kayak gitu sih. So, nanti pulang dari sini gue coba ajak orang tua gue ngobrol. Lagipun gue rasa mereka bisa kasih kita uang. Masa mereka nggak bisa kasih kita dukungan? Iya, bener banget. Gue setuju sama lo. Lo Yur, mending tenangin diri lo dulu. Setelah nggak emosi, baru lo bicara sama mama lo. Omongan kalian ada benarnya juga. Ya udah deh, coba nanti gue ajak mama gue ngobrol dengan baik-baik. Iya tuh. Betul, coba lo bicara sama mama lo dulu deh. Bukannya pengumuman lolos enggaknya tuh hari ini jam 5 sore ya? Oh iya, bentar lagi dong. Gimana kalau kita nanti cek masing-masing? Mumpung lagi kumpul juga. Ya, ide bagus tuh. Udah jam 5 nih, ayo kita cek. Wah, aku lulus nih, kalian gimana? Aku juga lulus.
kita harus terima kasih sama Gaby nih. Ya, alhamdulillah pasti bapak sama ibu senang banget dengan ini aku dapat beasiswa. Jadi bisa meringankan beban mereka. Kita janji harus lebih semangat ya. Oke, semangat. Tapi kamu kan selalu di hati. Kemana dua kaki ini melangkah nanti. Gue udah coba ngomong sama orang tua gue semalam dan akhirnya mereka bisa ngertiin gue. Ya walaupun sedikit debat sih, tapi akhirnya mereka bisa ngertiin gue dan gue bisa kuliah di Jakarta untuk melanjutkan kuliah di dunia perfilman. Bagus deh. Kalau gue sih kemarin juga udah ngobrol dan ternyata gue sama orang tua gue tuh cuman miskom aja sih. Karena gue ngerasa mereka kuliahin gue di luar negeri karena pengen jauh dari gue. Padahal maksud mereka nggak gitu. Mereka mau kuliahin gue di sana karena sistem pendidikan di luar negeri itu jauh lebih baik daripada di sini. Jadi ya mereka ngertiin gue juga. Ya kan, gue kan bilang komunikasi itu kan penting. Tadi pagi juga bunda gue udah bilang sama gue untuk nyerahin semua keputusan ke gue karena dia sering lihat gue murung mikirin masa depan gue. Jadi untuk kedepannya semuanya diserahin ke gue dan semua keputusan ada di tangan gue. Yang penting gue terus semangat dan selalu mementingin apa yang jadi keputusan gue. Gap, aku sama Huma dari tadi cariin kamu di kelas. Ternyata kalian ada di sini. Oh ya, makasih ya berkat kamu dan teman-teman kita jadi lolos beasiswa. Ya Gap, kita makasih banget ya. Kita senang banget. Wow, congrats ya, aku juga ikutan senang. Oh iya, Deva mana? Biasanya kan kalian bertiga. Iya, katanya Deva telat. Yaudah yuk kita ke kelas aja, takutnya nanti belnya berbunyi. Yuk. Tiada akhirnya. Bintang-bintang pun ada umurnya. Maka tenang saja kita di sini berdua.